Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini. Mari kita memulai renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak akan terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat ada konflik yang terjadi antara Yesus dan pihak otoritas agama ketika itu. Pada zamannya konflik-konflik itu berkutat tentang misalnya praktik-praktik keagamaan ketika itu. Misalnya tentang puasa, tentang kesucian atau ketaatan pada hari Sabat dan berbagai macam hal-hal lainnya. Di zaman kita sekarang ini pun konflik-konflik dalam keagamaan pun masih kerap terjadi. Misalnya tentang bagaimana menyikapi pasangan-pasangan yang telah bercerai meskipun telah menikah dalam gereja Katolik, atau misalnya bagaimana kita harus menyikapi persahabatan kita dengan seseorang yang ternyata misalnya pekerja seks komersial, atau misalnya tentang bagaimana kita harus menerima kaum homoseksual. Kemudian misalnya tentang komuni bagi pasangan yang telah bercerai dalam gereja Katolik atau berpisah meskipun telah menikah dalam gereja Katolik. Kewajiban tentang berpuasa dan begitu banyak hal-hal lainnya. Konflik ini begitu banyak dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, bahkan juga dalam kehidupan menggereja kita. Seakan-akan menjalani hidup tanpa konflik adalah menjadi sesuatu yang mustahil. Konflik menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan sejak di awal masa kehidupan kita. Tetapi yang menarik saudari-saudaraku yang terkasih, hal yang ingin saya coba untuk kita renungkan bersama hari ini adalah bahwa konflik bukanlah kecelakaan yang terjadi di tengah jalan, tetapi konflik merupakan bagian dari perjalanan. Konflik bahkan bisa menjadi momen pertobatan dalam hidup kita. Menarik untuk melihat bagaimana Yesus menghadapi konflik yang terjadi ketika itu. Bagaimana Yesus menghadapi konflik dalam berhadapan dengan orang-orang yang membenci misi Yesus ketika itu. Pihak-pihak otoritas dalam agama ketika itu. Menarik untuk melihat bahwa Yesus tidak berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus yang benar, dan sebaliknya memojokkan lawan bicaranya sebagai pihak yang salah. Konflik malah dijadikan oleh Yesus sebagai momen untuk memperlihatkan kepada mereka siapa Allah sebenarnya. Konflik menjadi kesempatan bagi Yesus
untuk memperkenalkan kepada mereka siapa Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan itu. Nah, persis disinilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana kita menghadapi konflik? Apakah kita menjadikan konflik itu sebagai momen untuk membenarkan diri kita, dan di saat yang sama menyalahkan lawan bicara kita? Ataukah kita mau bersikap seperti Yesus dengan kematangan emosional dan spiritual? Konflik yang terjadi dijadikan sebagai momen untuk memperlihatkan iman kita, momen untuk memperkenalkan kepada orang-orang di sekitar kita siapa Allah yang kita sembah. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan juga di saat yang sama menjadi tantangan besar bagi kita, umat beriman, umat yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mari kita berharap sembari berdoa, semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan kepada kita, menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita, sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah konflik, tetapi konflik-konflik tersebut menjadi momen bagi kita untuk mengungkapkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.